Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yazri Dansori dengan NIM 4142 11274. Saya akan mempresentasikan tugas saya terkait mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya angkat itu adalah Rancang Bangun Panel Surya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebagai potensi peralihan energi terbarukan demi peningkatan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Ada tiga topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah perancangan. Termasuk latar belakang, pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil menyumbang 33-40% dari emisi karbon dioksida dunia. Menurut data statistik PLN, kebutuhan energi terus meningkat setiap tahunnya. Itu berkaitan erat dengan penambahan penduduk. Meningkatnya energi menyebabkan ketidakseimbangan dengan ketersediaan sumber pembangkit konvensional yang menggunakan fosil. Ketidakseimbangan itu dapat menyebabkan krisis energi. Agar tidak terjadi kelangkaan energi akibat menipisnya cadangan energi fosil, maka perlu pengembangan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan. Sementara itu, pertumbuhan kebutuhan energi naik secara signifikan dengan rata-rata kenaikan sekitar 7% setiap tahunnya. Ada tiga rumusan masalah yang saya buat di tugas ini. Yang pertama, bagaimana potensi energi sel surya di Indonesia? Yang kedua, apakah tenaga ahli di Indonesia sudah cukup menguasai dalam merealisasikan energi baru terbarukan? Dan yang ketiga, bagaimana dampak energi tak terbarukan yang sudah ada jika Indonesia dapat beralih menjadi energi baru terbarukan? Ada 15 jurnal yang saya baca terkait dengan judul yang saya angkat. Itu dengan judul masing-masing jurnal tertera pada tampilan berikut. Masuk ke introduction, pendahuluannya. Perubahan iklim itu adalah pemanasan global atau global warming, dan perubahan iklim yang terjadi tidak hanya telah dialami suatu negara saja, melainkan secara global termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara besar yang mempunyai banyak pulau dan lautan. Luasnya lautan yang berada di wilayah Indonesia dapat memberikan efek terhadap global warming dan perubahan iklim. Indonesia juga sudah mengalami perubahan yang terbilang cukup pesat. Perubahan tersebut terjadi karena gaya hidup dan kebutuhan manusia yang serba instan dan masifnya menggunakan teknologi. Global warming dapat mempengaruhi cuaca, di mana temperatur akan meningkat, menyebabkan bumi bagian utara seperti gunung es mencair, mengakibatkan daratan menyempit. Salju ringan yang awalnya turun mungkin tidak ada lagi. Adanya global warming, terjadi fenomena yang mempengaruhi kehidupan, terutama manusia, seperti cuaca ekstrim, iklim tak tentu, permukaan air laut bertambah karena glasier, dan lain sebagainya. Ini diagram pengawatan dari panel surya. Nah, tapi umumnya sih untuk penerapan panel surya itu menggunakan komponen-komponen seperti ini juga, baik di rumah sederhana ataupun di industri-industri. Itu ada satu solar panel, kemudian ada baterai, ada inverter, ada solar charge controller, dan ada bebannya. Masing-masing komponen akan saya jelaskan. Yang pertama ada set panel surya. Ini fungsinya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada solar charge control. Ini berfungsi untuk pengisian daya baterai yang efisien atau beralih antara sumber daya yang digunakan. Pengontrol memutuskan sumber energi mana yang akan digunakan pada sistem pembebanan. Nah, untuk baterai diperlukan untuk menyimpan kelebihan listrik untuk digunakan nanti di malam hari apabila ketika panel surya tidak beroperasi. Dalam beberapa kasus tidak perlu menggunakan baterai, misalnya dalam sistem on-grid atau sistem menggunakan semua energi listrik dengan segera. Kemudian ada komponen AC/DC inverter. Ini berfungsi untuk mengubah arus DC panel surya atau baterai menjadi arus bolak-balik atau AC sesuai dengan beban-beban yang digunakan ya, itu menggunakan kombinasi. Nah, untuk peralatan lainnya itu eh, kabel, koneksi, mounting bracket, sensor temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada saya buat diagram tulang ikan. Ini menggambarkan penyebab penerapan solar cell ini masih minim terkhusus di Indonesia. Itu saya himpun ada empat.
faktor. Yang pertama ada sumber daya manusianya, kemudian ada metodenya, ada material, dan ada lingkungan. Nah, sumber daya manusianya sendiri ini karena kurangnya pelatihan ataupun kurangnya penyuluhan dan kurangnya ketelitian dari sumber daya manusia untuk penerapan energi yang lebih baik lagi di kehidupan, energi terbarukan daripada energi fosil. Jadi untuk melihat peluang ini, peluang tersebut sumber daya manusianya masih bilang kurang, sehingga panel surya ini masih minim di Indonesia. Kemudian ada metode itu pengetahuan yang kurang memadai, kemudian salah instalasi atau pengawatannya dan tidak sesuai dengan operasionalnya. Ada material pengaruhi juga karena biasanya material ini terbilang mahal ya, investasi awal panel surya emang mahal. Namun jika digunakan secara baik dan benar ataupun secara perawatan yang juga teliti, ini investasinya ini dibilang cukup tinggi untuk kedepannya. Dan lingkungan ya, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi dari penerapan bulan surya karena di Indonesia sendiri ada daerah-daerah yang memiliki rawan hujan tinggi. Jadi intensitas cahayanya rendah sehingga tidak efisien dalam penerapan panel surya. Kemudian ada produksi cahaya matahari yang nggak mendukung di beberapa daerah dan untuk membuat panel surya ini membutuhkan area yang luas untuk penempatan dari solar panelnya. Bagaimana perancangan panel surya? Ini ada saya buat flowchart diagram bagaimana merealisasikan dari panel surya tersebut. Pertama dari observasi lapangan, kemudian perencanaan konsep, perancangan dan pembuatan alat, uji coba alat. Nah, jika alat bekerja, kita mengumpul data untuk menganalisa terhadap efisiensi alat tersebut dan pembuatan laporan untuk nantinya bisa dikembangkan kembali dan jika alat tidak bekerja itu kita kembali ke perancangan konsep. Mungkin ada salah-salah hitungan dari kita ya. Sehingga untuk realisasi dari pensiunnya itu gagal, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Setiap tahap ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada observasi lapangan, itu menentukan kelayakan tempat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, seperti ukuran tempatnya, intensitas cahayanya, dan juga lingkungan sekitar. Tahap yang kedua itu ada perencanaan konsep, di mana pembuatan layout desain, penempatan komponen PLTS, kualitas, kapasitas, dan perhitungan terhadap alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan hal tersebut. Tahap yang ketiga itu ada perancangan dan pembuatan. Ini mulai melakukan perakitan alat sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Setelah itu ada uji coba alat. Ini tes uji penerapan alat yang telah dibuat untuk mengetahui layak atau bermasalah guna untuk dilakukan pengambilan data. Yang kelima itu pengumpulan data dan analisa. Ini untuk mengetahui efisiensi dari alat yang telah dibuat. Dari hasil pengumpulan data dan analisa dapat ditarik kesimpulan apakah sistem pemanggil listrik tenaga surya yang dibuat bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Nah, untuk pembuatan laporan. Untuk membuat laporan ini bisa digunakan sebagai referensi jika ingin pengembangan penelitian terhadap alat ini ataupun eh, ilmu untuk orang lain jika ingin melakukan atau jika ingin penerapan panel surya di rumahnya itu bisa sebagai referensi. Oke, ini diagram penggunaan energi sistem hibrid, kemudian ada contoh tampilan penerapan dari PLTS, masuk ke perhitungan matematis komponen dari PLTS. Untuk membuat suatu panel surya itu ada hitung-hitungannya sehingga eh, konsep itu dapat berjalan ataupun alat dapat bekerja semaksimal mungkin ya. Nah, ada 4 perhitungan matematis dalam pembuatan PLTS ya. Perancangan PLTS yang pertama ada perhitungan solar cell-nya, kemudian ada perhitungan baterai, ada perhitungan inverter, dan perhitungan solar charge control-nya. So, ke perhitungan solar cell dulu yang pertama, eh, kita buat dulu beban-beban apa saja yang hendak akan disuplai dari PLTS ini, mulai dari
Saya kasih contoh ini yang saya buat adalah lampu 4 pcs, waktu aktifnya 16 jam, daya listrik per pcs 16 watt, sehingga total dayanya 1024 watt. Kemudian ada rice cooker, ada kulkas, ada pompa air, televisi, mesin cuci, dan total daya 806 watt, 4164 watt. Daya listrik yang dihasilkan 816 watt, total dayanya 4164 watt. Dari data tabel tersebut, akan dapat dihitung secara rumus. Total daya sama dengan jumlah daya dibagi dengan 60%. 4164 watt dibagi 60% sama dengan 6.940 watt. Maka setelah itu menentukan kebutuhan dari panel surya dengan menentukan daya puncak atau WP. Di Indonesia, rata-rata fotovoltaik optimalnya hanya berlangsung selama 5 jam. Intensitas cahaya matahari di Indonesia itu lebih kurang 5 jam maksimalnya. Sehingga untuk menghitung daya puncaknya dapat menggunakan rumus total daya dibagi dengan waktu optimalnya. Total daya yang didapatkan tadi 6.940 watt dibagi dengan waktu maksimal, kita ambil waktu maksimalnya itu 5 jam. Sehingga daya puncak yang dihasilkan itu 1384 WP. Untuk mendapatkan daya yang diinginkan sebesar 1388 WP, maka kita dapat menghitung berdasarkan karakteristik panel surya yang dijual di pasaran dengan spesifikasi kapasitas itu umumnya 100, 100 volt, 200 ataupun 250 watt peak. Untuk proyek ini dibuat dengan kapasitas 200 WP, maka dapat dihitung total panel surya yang dibutuhkan dengan rumus panel surya dibagi dengan kapasitas panel suryanya. Jadi 1388 watt peak dibagi dengan 200 watt peak, sehingga lebih kurang hasil 6,94 pcs. Jadi panel surya solar cell yang dibutuhkan itu 7 piece ke atas ya, 7 piece atau lebih. Kemudian ada perhitungan baterai. Baterai sebagai tempat penyimpanan energi selain digunakan, namun juga melakukan pengisian pada siang hari. Namun energi listrik pada baterai tidak dapat digunakan 100%, karena pada saat ditransmisikan kepada inverter, potensi kehilangan energi dapat sebesar 5%, sehingga perlu adanya cadangan minimal sebesar rugi-rugi. Setelah mengetahui poin tersebut, maka selanjutnya dapat menghitung kapasitas baterai yang akan digunakan. Untuk kapasitas baterai yang hendak digunakan pada proyek ini adalah 12 volt plus Ah. Maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah sebesar daya listrik dibagi dengan kapasitas baterai 4164 dibagi 90%, kemudian dibagi 1200 watt, sehingga 3,6 pcs dibulatkan menjadi 4 pcs. Baterai yang digunakan sebesar sebanyak 4 pcs. Namun, warna baterai kan tidak bisa sampai habis sepenuhnya, maka ada toleransi sebesar 50%, sehingga total baterai tadi dikalikan 2, 50%-nya kan jadi 8 pcs yang digunakan baterainya. Untuk perhitungan inverter, tentuan inverter harus lebih besar dari total beban apabila dinyalakan secara keseluruhan. Berdasarkan data yang tadi buat tadi, maka total beban adalah 816 watt. Jadi proyek ini, maka tentuan inverter menggunakan kapasitas 1000 watt. Jadi harus lebih besar dari 816 watt. Nah, untuk perhitungan solar charge control itu sebelum menentukan SCC yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perhatikan spesifikasi sel surya yang digunakan. Pada proyek ini, sel surya yang digunakan dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini sel surya yang ada di pasaran ya. Setelah mengetahui spesifikasinya, maka dapat menghitung kebutuhan dari SCC-nya. Arus SCC itu dengan rumus short circuit current, kemudian dikali dengan jumlah panelnya. Nah, sesuai dengan data dari template SCC-nya, dapat ISC-nya 8,33 ampere, kemudian dikali dengan jumlah panel yang kita hitung tadi sebelumnya, ada 7 pieces ke atas. Jadi kalau kita ambil 7 pieces, pada proyek ini diambil 7 pieces, maka solar charge controlnya itu sebesar 58,31 ampere. Dari itu dapat digunakan solar charge control dengan kapasitas rating 60 ampere. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Buat
kesalahan dalam penyampaian materi, isi materi ataupun salah-salah kata dalam presentasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.